Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali dengan PJJ Mapel Matematika bersama Bapak Pak Andi Irawan. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi bilangan berpangkat. Baik, sebelum dimulai marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah perkalian bilangan A sebanyak pangkatnya N. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali sampai dikali A, di mana A itu sebanyak N ya, jadi tergantung pangkatnya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk A, B anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, serta M, N bilangan bulat berlaku. 1. Jika perkalian bilangan pokoknya adalah sama, misalkan A, perpangkatannya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ditambah ya kalau untuk perkalian. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N ya, jadi untuk pembagian pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N ya. Jadi kalau misalkan ada kurung, pangkat yang di luar dikalikan pangkat yang di dalam ya, jadi dikalikan ya. Kalau untuk ada pangkat di luar terus masuk ke dalam, pangkatnya itu dikalikan. Yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat M. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan sifat yang ketiga, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N ya, jadi dia masuk. Nah, tapi di sini ada perkalian, ini berlaku untuk perkalian aja ya. Jadi A pangkat M dia masuk ke sini dikalikan B kali dikali B pangkat M ya. Sifat yang kelima, A per B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, di mana B tidak boleh sama dengan 0 ya. Maksudnya jadi pangkat yang di luar masuk ke dalam ke pembilang dan masuk juga ke penyebut. Jadi masing-masing kebagian ya, A pangkat N di sini dan B pangkat N. Nah, ini berarti milik penyebut dan pembilang pangkatnya. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap pangkat 0 itu menghasilkan 1. Yang ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalkan ada pangkat negatif, nah, itu bisa dirubah menjadi pecahan
A perpangkatannya pindah ke bawah, jadi penyebut ya. Nah, jadi tinggal dibalik aja, pangkatnya menjadi pangkat positif. Ya, kita kupas satu-satu. Kita perhatikan sifat yang ke-1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini contohnya ya. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Yang A pangkat 4 dikali A pangkat 2. Yang B, min 3 pangkat 12 dikali min 3 pangkat 3. Yang C, 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5. Kita jawab ya. A pangkat 4 dikali A pangkat 2, berarti kita uraikan terlebih dahulu ya. Ini misalkan kita ambil kita uraikan ya. Caranya kita uraikan, A pangkat 4 berarti A-nya itu sebanyak 4 kali ya. Jadi perkalian A sebanyak 4 kali sesuai dengan pangkatnya. A kali A kali A kali A sebanyak 4 kan. Dikalikan A pangkat 2 berarti A-nya ada 2. A dikali A. Nah, sama dengan, nah, berarti penulisannya seperti ini kan. Kita hitung A kali A 2, A kali A 3, A kali A 4, A kali A 5, A kali A 6 ya. Jadi A-nya ada 6, berarti terbukti A pangkat 4 dikali A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah 2 sama dengan A pangkat 6 ya. Yang B, kita langsung aja. Min 3 pangkat 12 dikali min 3 pangkat 3 sama dengan min 3 pangkat 12 ditambah 3 ya. Tadi sudah ya. Karena kita mengikuti sifat yang ini, berarti min 3 pangkat 15. Yang C, 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5 sama dengan, nah kalau kayak seperti ini, kalau ada soal seperti ini, berarti kita kelompokkan dulu yang sejenis. Mana yang bilangan pokoknya A, mana yang jenisnya yang sama. Kalau ini kan berarti konstanta ya. Kalau ini bentuk A, berarti kita kelompokkan, 5-nya kita pindahkan ke depan, jadi sama dengan 2 kali 5 dikali A pangkat 3 yang ini dikali A pangkat 5 ya, yang ini. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. A dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 8. Jadi 10A pangkat 8. Oke. Sifat ya yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut. A, B pangkat 5 dibagi B pangkat 3. B, 7 pangkat 15 dibagi 7 pangkat 3. Yang C, 2P dikali P pangkat 7 dibagi 6P pangkat 4. Jawab, B pangkat 5 dibagi B pangkat 3. Kita buat terlebih dahulu B kali B kali B kali B kali B sebanyak pangkatnya ya, tidak ada 5, dibagi B dikali B dikali B sebanyak 3. Nah, ini kan ada yang sama, kita coret aja ya. Kita coret. Nah, ini 3, yang ini 3. Nah, jadi B pangkat 3 dibagi B pangkat 3 itu adalah 1. Berarti tinggal sisanya 1 kali B kali B. Ya, B kali B. Bilangan kalau dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri. Sama dengan B pangkat 2. Berarti ini terbukti bahwa perpangkatan itu untuk pembagian itu pangkatnya dikurangi. Yang B,
7 pangkat 15 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan, langsung aja, 7 pangkat 15 dikurangi 3 sama dengan 7 pangkat 12 ya. 2P dikali P pangkat 7 dibagi 6P pangkat 4. 2 kali P dikali P pangkat 7, 6P pangkat 4 ya. Ini P nya kita pisahkan. 2P pangkat 8, ini seakan-akan 1 ya, berarti 1 ditambah 7 pangkatnya jadi 8 dibagi 6P pangkat 4 sama dengan 2 kali P pangkat 8 dikurang 4. Dikurang 4 ini dari sini ya, karena ini sejenis berarti tinggal dikurang, di bawahnya tinggal sisa 6. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 kita coret, ini 1, 6 bagi 2 kita coret jadi 3, jadi 1/3 P pangkat 4. Sifat yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, pangkatnya itu dikalikan ke dalam ya, jadi A pangkat M dikali N. Contoh, sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut. A Q pangkat 2 dalam kurung pangkat 3, B 6 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3, C 2/5 dalam kurung pangkat 3 dalam kurung lagi pangkat 4. Jawab. Q pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 berarti tinggal dikalikan ya, atau kita buktikan dulu. Q pangkat 2 dikali Q pangkat 2 dikalikan Q pangkat 2 sebanyak 3. Berarti Q pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2, Q pangkat 6 ya, terbukti berarti ya. Dikalikan aja. Yang B 6 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 4 kali 3 sama dengan 6 pangkat 12. C 2 pangkat 5 dalam kurung pangkat 3 dalam kurung lagi pangkat 4 sama dengan 2/5 dalam kurung 3 kali 4. 2/5 dalam kurung pangkat 12 ya. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M, A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya. Jadi M itu masuk untuk perkalian ini ya, walaupun beda bilangan pokoknya, tetap ini M ini untuk berlaku untuk A dan B. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut. A 2 kali 3 dalam kurung 2 pangkat 2, B 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, C 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Jawab. Yang A 2 kali 3 pangkat 2 ya dalam kurung. Jadi ini kan milik 2, ini milik yang 2, ini juga milik yang 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikali 3 pangkat 2 9 sama dengan 36. Yang B 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 kali 2 dikali 3 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 256 dikali 729 sama dengan 100
86.624. Yang C, nah, ini kalau yang C dia membalik ya sifatnya ya. A pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 kita bisa tulis karena ini sama, berarti 2 kali 5 dalam kurung pangkat 2 ya. Jadi terbalik ini. Nah, kalau tadi dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri berlaku ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Kita pangkatkan 2 sama dengan 100. Sifat yang kelima, A per B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. B tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti tidak terdefinisi ya. Ini sama, N ini milik yang A dan N ini milik yang B juga ya. Contoh, sederhanakanlah bentuk bilangan berpangkat berikut. A 5x dibagi 2y dalam kurung pangkat 3. B 5/9 dalam kurung pangkat 2. C 1/2 dalam kurung pangkat 3. Jawab. A 5x per 2y dalam kurung pangkat 3. Nah, karena ini milik semuanya, ini dalam bentuk kebetulan dalam bentuk perkalian, berarti 5 pangkat 3 ya. Ini kan seakan-akan 1 ya. Dikali x pangkat 3 per 2 pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan 125 ya. 5 pangkat 3 kita pangkatkan, jadinya jawabannya 125 x pangkat 3 per 2 pangkat 3 8. Ini tetap y pangkat 3. Yang B 5/9 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 9 pangkat 2, berarti 25/81. Yang C 1/2 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 2 pangkat 3, berarti 1/8. Sifat yang ke-6, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan ya, ini kan A itu mewakili bilangan misalkan ya, itu kalau dipangkatkan 0 adalah 1. Misalkan 1.000.000 pangkat 0 ya 1, 2.000 pangkat 0 ya 1 ya. Jadi ini sifat yang ke-6. Nah, contoh dari operasi perpangkatan di bawah ini, buktikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 4 dibagi A pangkat 4. Jawab. A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, dan kita tulis dulu A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 ya, sama aja ya. Nah, berarti kan kita tulis dulu A nya sebanyak 4. A kali A kali A kali A dibagi A kali A kali A kali A. Ini sama ya, jumlahnya sama, kita coret dua-duanya, berarti ini 1/1. Nah, kalau untuk rumus untuk pembagian kan pangkatnya dikurangi, berarti A pangkat 4 dikurangi 4. Jadi ini kalau ini jawabannya 1 ya, 1 bagi 1 ya ada 1. Nah, kalau ini A pangkat 0 adalah 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi terbukti ya. Sifat yang ke-7, ini sifat yang terakhir. Jika A berpangkat negatif atau A pangkat min negatif n, A pangkat negatif n sama dengan 1 per A pangkat n. Jadi kita buat positif, A nya dia menjadi penyebut ya, bilangan pokoknya menjadi penyebut, pangkatnya jadi positif. Tinggal dibalik, kalau misalkan di sini mau misalkan ini A pangkat n, berarti A positif ya, A pangkat n ya, pangkatnya positif, berarti sama dengan 1 per A pangkat min n. Jadi tinggal dibalik aja gitu ya. Contoh,
Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam pangkat bulat positif. Berarti 2 pangkat min 3. Nah, ini pangkatnya pangkat negatif ya, disuruhnya positif. Yang B 1/5P pangkat min 1. Yang A dulu jawab. Sama ya, caranya gitu ya. Tinggal dibalik, jadi A pangkat negatif 3 sama dengan 1/A 2 pangkat 3. Jadi duanya mah tetap, pangkatnya yang berubah menjadi positif, tapi posisinya menjadi penyebut ya. Yang B 1/5P pangkat min 1. Nah, oke. Ini kita ke ataskan P pangkat 1 ya. Kalau 1 mah tetap aja ya, ditulis ataupun enggak tetap. P pangkat 1/5. 5-nya mah tidak usah dirubah. Yang kita rubah adalah perpangkatannya dirubah menjadi positif ya. Jadi P pangkat 1/5 atau P/5 ya, karena perpangkatan 1 biasanya tidak ditulis. Oke, ini ada latihan dari Bapak, latihan mengenai bilangan berpangkat ya. Nomor 1 sampai 7 sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Yang 1 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. Yang kedua X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 dikalikan X pangkat 4. Yang ketiga, soal yang ketiga 3/4 dalam kurung pangkat 2 dikalikan 3/4 dalam kurung pangkat 3 dikali 3/4 dalam kurung pangkat 4. Soal nomor 4, P pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dibagi R pangkat 5 dalam kurung pangkat 4. Yang kelima 4R pangkat 2 Y pangkat min 2 dalam kurung dikalikan 3X Y pangkat 6 ya, dalam kurung. Nomor 6 M pangkat 10 dikalikan N pangkat negatif 3 per M pangkat negatif 2 dikalikan N pangkat 5 dikali T pangkat 6 U pangkat negatif 7 dibagi U pangkat 2. 7 X pangkat min 3 dibagi 5X pangkat 2 dikalikan Y dalam kurung pangkat 2. 8. Nyatakan bentuk berikut ke dalam pangkat bulat positif. A dikalikan B pangkat min 5 dalam kurung pangkat 4. Nyatakan bentuk berikut ke dalam pangkat bulat negatif. 1/2 ditambah 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 10. Yang nomor 10, sederhanakan bentuk berikut. 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat negatif 1 ditambah 5 pangkat 0. Baik, dari Bapak 10 soal saja ya. Ini ada latihannya, dikerjakan di buku matematika ya, di buku tulis. Soalnya ditulis, jawabannya dikirim ke WA Bapak. Kalau ada pertanyaan, mangga silahkan japri ke WA Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.